galau itu sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang zaman saat ini, zaman sekarang. Karena galau itu sangat mempengaruhi dengan mood, emosi, perasaan, dan pikiran, dan lain-lain. Apalagi secara ilmiah itu ada namanya seasonal affective disorder, di mana afektif itu menunjukkanlah ada kondisi-kondisi mood, ada pengaruh-pengaruh mood, dan lain-lain. Dan pengaruh mood ini dan juga dipengaruhi oleh masalah musim, masalah kondisi saat ini, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Jadi galau itu sangat mengarah kepada kondisi-kondisi perilaku klien saat ini. Pemirsa, galau memang bawaannya selalu bikin mellow. Perasaan sedih, kecewa, marah, juga rindu adalah bentuk kegalauan yang umumnya dirasakan oleh setiap orang. Putus cinta, bermasalah di tempat kerja atau keluarga kerap jadi alasan kenapa galau selalu melanda. Nah, bila perubahan suasana hati datang tiba-tiba, orang yang mengalami galau akan menjadi murung, mudah tersinggung dan juga malas beraktivitas. Pemirsa, fenomena galau bukan hal asing di tengah masyarakat kita. Pria, wanita, tua atau muda juga banyak mengalami galau. Tapi sebetulnya bila terlalu sering mengalami perasaan galau, bahaya nggak ya? Nah, fakta mitos kali ini Ayo Hidup Sehat Plus akan membahas galau. Pemirsa, Anda merasa senang saat matahari cerah menyapa dan mungkin berganti sedih kala awan berubah mendung dan hujan. Nah, kenapa ya? Apakah perubahan cuaca juga bisa merubah suasana hati? Itu fakta atau mitos? Fakta, karena ada beberapa kasus juga yang kita sebut namakan seasonal affective disorder. Itu adalah gangguan-gangguan yang salah satu ciri dari depresi, tapi lebih mengarah kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah musim. Dan biasanya terjadi pada negara-negara yang mempunyai 4 musim. Biasanya yang kegalauan ini terjadi pada masyarakat yang musim-musim seperti musim-musim gugur atau musim-musim dingin. Dan itu mempengaruhi hormonal mereka. Fakta mitos selanjutnya, wanita lebih banyak mengalami kegalauan dibanding pria. Nah, itu benar nggak ya? Itu fakta, tapi sebenarnya galau itu tidak hanya mengenai wanita, tapi pria pun juga bisa mengenai kegalauan ini. Namun memang wanita lebih banyak mengalami kegalauan. Itu kira-kira sekitar 4 sampai atau 5 kali dibanding pria dia mengalami kegalauan. Ya, mungkin banyak faktor, ada masalah hormonal, masalah perasaan, dan lain-lain. Masalah datang silih berganti, dan bila fase galau tak bisa Anda hadapi, bisa berujung frustasi hingga tak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri. Pemirsa, mesti galau biasanya hilang dengan sendirinya, tak sedikit yang mengambil jalan mengkonsumsi obat antidepresan karena dianggap bisa menurunkan tingkat kegalauan. Itu fakta atau mitos? Ya, itu fakta antidepresan. Karena tujuan antidepresan itu kan untuk menghilangkan depresi atau mengurangi depresi. Apabila galau itu sudah mendekati ke arah depresi, memang sebaiknya diberikan farmakoterapi seperti antidepresan. Minimal untuk mengurangi masalahnya dia, mengurangi pikirannya dia yang merasa dirinya kurang berharga, merasa dirinya yang hampa, dan lain-lain. Dan itu kadang-kadang sangat juga diperlukan untuk pemberian obat-obat antidepresan seperti itu. Pemirsa, bila Anda kerap merasa dilanda galau, simak tips berikut ini ya. Oke, pemirsa, inilah penata laksanaan untuk penanganan masalah-masalah apabila teman-teman atau pemirsa mengalami keadaan galau. Karena galau ini adalah salah satu bentuk dari depresi. Namun, kadang-kadang depresi ini juga berhubungan dengan masalah musim. Nah, kita bisa melihat bahwa depresi ini, kegalauan ini banyak faktor yang akan berpengaruh. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan bagi pemirsa untuk melakukan terapi penata laksanaan terhadap masalah kondisi galau ini. Salah satu caranya adalah bisa datang ke tempat profesional. Dia di sana akan dilakukan, salah satunya adalah melakukan terapi-terapi cahaya, karena galau ini yang berhubungan dengan musim, dia akan berhubungan dengan vitamin D, di mana vitamin D itu berhubungan dengan kadar-kadar serotonin di badan yang sangat berhubungan dengan kondisi mood atau emosi seseorang, dan itu sangat berpengaruh dengan terapi-terapi cahaya yang mengandung ultraviolet.
Dan selain dengan terapi-terapi cahaya, bisa juga dilakukan dengan terapi-terapi pengobatan. Selain dari pengobatan, bisa juga dilakukan dengan psikoterapi. Jadi ini murni tanpa pengobatan, jadi melakukan konseling. Salah satu konseling yang sangat bagus untuk kondisi galau atau depresi, itu adalah cognitive behavior therapy, di mana kita merubah mindset seseorang itu untuk dirubah supaya nanti perilakunya tidak tertutup oleh mindset seorang. Misalnya pada saat kita galau di saat musim hujan, nah mindset itu dirubah bahwa musim hujan itu tidak hanya untuk membuat orang itu galau, sedih, dan lain-lain. Musim hujan itu bisa membuat orang-orang tuh harusnya bahagia, ceria, dan lain-lain. Dan itu tergantung mindset masing-masing dari kita. Tidak selamanya bahwa musim-musim yang tidak ada matahari, mendung, dan lain-lain itu berhubungan dengan masalah kesedihan. Dari kebiasaan makan gorengan yang berlebihan itu yang nambah-nambah terus. Makan boleh, nggak boleh hilaf, tapi ya Intan ya, supaya kadar lemak darahnya tetap terjaga dengan baik di dalam tubuh.